Selamat datang di program Infograsi, program baru di channel Mas Dosen Talk yang membahas informasi seputar imigrasi. Langsung dari orang dalam imigrasinya. Oke, di episode perdana ini gue mau bahas pertanyaan yang paling sering ditanyain sama netizen, yaitu kapan sih atau gimana sih cara dapat kuota antrian online di aplikasi M-Paspor. Nah, makanya lo tonton sampai habis, lo sabar, jangan lo skip 1 detik pun supaya lo nggak ketinggalan detail informasi yang bakalan gue bagikan. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sekarang lo nggak bisa nih yang namanya datang langsung ke kantor imigrasi, urus paspor di hari itu juga, bayar hari itu juga, dan nanti lo tinggal tunggu 3-4 hari kerja, paspornya jadi. Itu nggak bisa. Kecuali kalau lo masuk dalam kategori prioritas. Nah, apa aja kategori prioritas itu nanti gue jelasin di video yang berikutnya. Jadi gue mau balik sini dulu. Ya, kalau lo mau bikin paspor, maka lo harus daftar antrian online dulu lewat aplikasi M-Paspor. Nah, kecuali kalau lo mau percepatan, ya itu beda lagi. Tapi kalau lo mau urus secara reguler, itu lo harus daftar online dulu di aplikasi M-Paspor. Nah, aplikasi M-Paspor ini gampang banget lo dapetin. Lo tinggal unduh atau download atau install di App Store ataupun Google Play Store. Itu udah ada. Tinggal lo ketik aja M-Paspor, nanti lo tinggal download, tinggal lo ikutin step by stepnya. Nah, yang berikutnya lagi adalah pastiin pada saat lo mengisi biodata diri itu nggak ada yang namanya typo-typo. Misalnya Guntur jadi Gunrut, nah itu nggak boleh. Karena apa? Karena lo sendiri nanti yang bakal susah. Jadi lo isi betul-betul semua biodata diri lo, nama lengkap lo, tempat dan tanggal lahir lo. Nah, pas nulis nama ini lo nggak usah deh lo tulis gelar-gelar. Cukup nama saja ya, yang tertera di akta kelahiran lo samain. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, semuanya lo isi dengan benar, dengan lengkap dan dengan jujur. Jangan ada yang bohong. Nah, setelah itu lo upload dokumen persyaratan yang diminta. Apa aja sih? Yang pertama ada KTP elektronik. Lalu yang berikutnya ada kartu keluarga. Ini yang sering keliru nih. Orang disuruh upload kartu keluarga, dia malah upload foto bareng keluarga. Nah, ini salah, guys. Jadi pastiin betul-betul yang lo upload adalah kartu keluarga. Dan yang ketiga adalah akte kelahiran. Kalau lo nggak punya akte kelahiran, lo bisa pakai ijazah. Ijazah SD, SMP, atau SMA. Bang, ijazah S1 atau D3 atau S2 bisa nggak? Jawabannya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena biasanya ijazah D3 atau S1 itu nggak tercantum tanggal bulan tahun lahir atau nama orang tua lo, terutama nama ayah lo. Nah, yang tercantum itu kan hanya ijazah SD, SMP, atau SMA. Jadi, lo bisa pakai 3 jenis ijazah tadi. Kalau lo nggak punya juga, lo bisa pakai buku pernikahan, buku nikah. Nah, buku nikah ini harus tercantum tanggal, bulan, dan tahun lahir. Karena ada beberapa buku nikah yang dia hanya mencantumkan usia, misalnya 17 tahun pada saat nikah. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus melampirkan tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya. Nah, kalau udah diupload semua, yang berikutnya adalah lo isi tujuan pembuatan paspor lo. Karena ini penting. Karena nanti petugas pasti bakal nanya, emang bikin paspor mau kemana mas? Mau kemana mbak? Nah, kalau ditanya kayak gitu lo jangan baper please. Petugas itu bukan karena kepo semata. Dia cuma memastikan bahwa lo bener-bener punya tujuan pada saat mau keluar negeri. Supaya apa? Supaya lo nggak kena yang namanya tuh tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perdagangan manusia. Ngeri banget guys. Jadi pastiin dulu lo mau kemana nih, lo punya tujuan gitu ya. Nah, nanti lo sampein ke petugas imigrasinya dengan jujur ya. Jangan sampai lo mau kerja bilangnya mau wisata. Aduh, jangan. Pokoknya sampein dengan jujur. Nah, nanti kalau udah lo pilih deh kantor imigrasi mana yang mau lo tuju. Pemilihan kantor imigrasi ini nggak harus sesuai domisili guys. Atau nggak sesuai dengan alamat yang tercantum di KTP. Misalnya KTP gue Depok, gue tinggalnya di Bekasi, lah gue bisa gak bikin di Kerawang? Nah, bisa banget. Jadi bikin paspor itu bisa di mana aja guys, nggak harus sesuai dengan domisili, nggak harus sesuai dengan alamat di KTP. Lo pilih aja kantor imigrasi terdekat. Kemudian setelah itu lo pilih tanggal kedatangannya. Nah,
pada saat pemilihan tanggal kedatangan inilah yang sering orang bingung. Kok gue lihat di aplikasinya kuotanya habis mulu bang, nih gimana caranya nih, kapan dibukanya? Jadi gini guys, setiap kantor imigrasi itu punya kebijakan tersendiri kapan dia mau buka kuota antrian. Ada yang dibukanya setiap akhir bulan, ada yang dibukanya 2 minggu sekali, ada yang dibukanya seminggu sekali, atau 3 bulan sekali. Itu mereka punya kebijakan masing-masing. Nah terus gimana caranya biar lo tahu? Nih ya, yang pertama lo follow deh medsos mereka. Gue pastiin setiap medsos kantor imigrasi itu aktif-aktif guys. Dan mereka pasti akan sounding kapan dibuka kuota antrian online. Nah, kalau lo nggak nemu nih informasinya, lo bisa DM mereka. Lo bisa tulis di kolom komentar mereka, lo tanyain. Pokoknya kita harus aktif ya guys, supaya kita nggak ketinggalan informasi. Nah, nanti kalau lo udah tanya, nanti petugas imigrasi atau adminnya itu bakal ngasih tahu kapan sih buka kuota antrian, misalnya di imigrasi Bekasi, misalnya di imigrasi Jaksel, itu kapan, itu lo tanya aja, nanti mereka bakal kasih tahu itu. Nah nanti tinggal lo siap-siap, misalnya dibukanya hari Jumat jam 2 siang, ya udah lo tungguin tuh dari jam 1.50 atau 1.55, lo cek berkala, karena yang namanya pembukaan kuota itu kan secara berkala, bertahap, jadi lo harus sabar-sabar guys. Jadi sebenarnya gampang kalau lo mau ikutin atau lo mau cari tahu dulu informasinya. Nah kadang nih kita ini kan, kita belum tanya, belum cari tahu informasinya udah bilang susah. Nah ini yang sering jadi kendala nih. Jadi pastiin dulu lo DM, lo tanya kantor imigrasi terdekat atau kantor imigrasi yang pengen lo tuju kapan mereka buka kuota antrian. Nah nanti kalau lo udah dapet tanggal kedatangan ya, jangan lupa lo bayar. Nah ini yang sering orang lupa nih, mikirnya kalau udah dapet tanggal terus udah gue bayar nanti setelah paspor gue jadi. Enggak guys, nggak kayak gitu. Jadi prosedurnya, lo udah pilih tanggal kedatangan di kantor imigrasi yang lo pengen, nah lo langsung bayar. Maksimal berapa lama? 2 jam doang. Inget ya, cuma 2 jam. Nah pembayarannya itu bisa di mana aja. Lo bisa lakuin itu di Indomaret, lo bisa bayar di kantor pos, lo bisa bayar juga di Tokopedia, banyak banget. Lo bisa di M-Banking, banyak banget. Jadi lo bisa bayar di mana aja. Nah, kalau semuanya udah lo lakuin, nanti lo bakalan dapet yang namanya email notifikasi, yang mana dia memverifikasi atau mengkonfirmasi bahwa pendaftaran antrian lo sudah berhasil. Jadi gampang banget kan, lo nggak akan kesulitan lagi, lo nggak bakalan yang namanya bingung lagi kapan kuota antrian dibuka, gimana cara daftar antriannya. Nah, nanti lo tinggal datang ke kantor imigrasi sesuai dengan waktu dan tanggal yang sudah lo pilih. Jangan lupa dibawa dokumen persyaratan yang aslinya. Oke, sekian dulu video dari gue. Seperti biasa, kalau lo punya pertanyaan, kritik, saran, atau komentar, lo tulis deh tuh di kolom komentar. Atau lo punya request khusus, misalnya habis ini gue kira-kira mau bahas apa lagi seputar imigrasi, lalu DM aja medsos gue, atau lo tulis di kolom komentar. Tapi tetap gue ingetin lagi, jangan lupa di subscribe, kemudian diaktifkan tombol loncengnya supaya lo nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar imigrasi, paspor, dan lain-lainnya. Gue pamit undur diri dulu, bye.